warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita jumpa kembali dalam pembelajaran kita Sukses Husnul Khotimah dan Surga. Kali ini tema kita yaitu perubahan bertahap. Jadi para sahabat, kita ini manusia. Manusia itu ada pikirannya, ada jiwanya, ada hatinya, ada tubuhnya, ada sel-sel tubuhnya, ada sel-sel sarafnya. Nah, sel-sel sarafnya ini diisi oleh penglihatan, oleh pendengaran, oleh penciuman, oleh pengalaman hidup. Nah, itulah jadi pikiran namanya. Jadi pikiran itu kompilasi dari apa yang masuk di dalam pikiran itu, dalam sel-sel sarafnya itu. Di otak sini ada lebih dari 50.000 bahkan sampai 100.000 sel-sel saraf. Yaitu masuk ke situ dan terekam. Nah, masukan-masukan ini atau pembelajaran dan pendidikan inilah yang menjadi disebut dengan diri kita. Maka diri kita, perilaku kita itu isinya adalah apa yang masuk dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Ada yang pikiran sadar, ada yang pikiran bawah sadar. Itu yang masuk. Nah, kita sekarang ini adalah memang hasil daripada masukan-masukan itu. Semua berupa file-file, berupa segala macam tuh interaksi yang ada di dalam pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, ini para sahabat yang penting kita ketahui. Nah, jadilah diri kita yang kita sebut dengan diri yang lama sebelum ada pendidikan salat khusyuk metode 3T. Diri yang lama sebelum ada pendidikan terapi Qurani. Diri yang lama sebelum ada pendidikan akhlak mulia. Diri yang lama sebelum berada di komunitas pahala pengalir. Nah, ini para sahabat yang kita sebut dengan diri yang lama dari hasil ya pendidikan, masukan-masukan, asupan-asupan pikiran dan jiwa berupa informasi-informasi di masa lalu dari mulai kita dari kecil ya mulai dari kandungan masa kecil sampai kita sampai dengan masa itu sebelum kita masuk ke komunitas pahala mengalir. Nah, kemudian di dalam komunitas pahala mengalir, nah di sini kita belajar banyak tentang hal-hal yang baru. Masukan-masukan informasi yang baru. Pelajaran yang baru. Jadi kita memperbaharui diri kita dengan pendidikan-pendidikan yang baru. Yang dimulai dengan pendidikan salat khusyuk metode 3T itu. Jadi awalnya itu memang melalui pintunya itu salat khusyuk 3T. Pelaksanaan salat khusyuk 3T kemudian berlatih, terjadi perubahan akhlak, dan para sahabat semua, dan itu menjadi bagian dari hidup, masuk dalam pikiran kita. Nah, sehingga disitulah proses bertahap melalui pendidikan, kemudian diri kita menjadi diri yang baru. Nah, para sahabat, kita lihat di dalam diri kita, perubahan-perubahan itu selalu terjadi dan bertahap. Nah, seperti yang kita saksikan berikut ini. Nah, kita lihat para sahabat, bahwa manusia itu berubah. Apanya yang berubah? Cara berpikirnya berubah, semua jiwanya berubah, nah kemudian hatinya berubah, itu dengan pendidikan. Pendidikan yang berlatih para sahabat. Nah, apa saja yang bisa kita lihat perubahan terjadi setelah kita berada di dalam komunitas pahala mengalir ini? Yang pertama ada tujuan hidupnya berubah. Tujuan hidupnya berubah kalau dulu diri yang lama itu mengikuti nafsu duniawi. Pokoknya nafsu duniawi, keinginan duniawi, semuanya kaitannya dengan duniawi. Nah, ini yang lama para sahabat.
Nah, kemudian tahap selanjutnya dari pendidikan itu ada informasi dan kita mengubah tujuan hidup kita dari mengikuti terus-menerus nafsu duniawi dan kita berubah menjadi pengabdian kepada Allah dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Nah, ini para sahabat, pentingnya perubahan dari yang lama ke pendidikan yang baru. Kita sampaikan, kita informasikan, terjadi perubahan cara berpikir, perubahan tujuan hidup. Dari mengikuti nafsu duniawi, menjadi pikiran kita berubah, jiwa kita berubah, menjadi pengabdian kepada Allah dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Nah, apalagi yang berubah para sahabat, harapan dan cita-citanya berubah. Yang semula hanya semuanya duniawi, kebendaan dan kesenangan. Ya masing-masing lah, ada yang menjadi ini, jadi ini, ingin begini, ingin begitu dan sebagainya. Nah, ini berubah. Ya berubah dalam pendidikan di KPM ini kita mempunyai harapan dan cita-cita sukses, husnul khotimah dan surga atau SHS. Kemudian dengan adanya pendidikan ini maka ada ukuran. Jadi ukuran-ukuran yang dipakai oleh diri kita tentang sesuatu ya yang biasanya kita dapatkan dari lingkungan berupa ukuran kehormatan, ukuran kemuliaan, ukuran apa? Kita selalu mengukurnya dengan itu. Kalau diri yang lama mengukurnya adalah ukuran kekuasaannya seperti apa, kekayaannya seperti apa. Tidak jauh dari itu. Menilai orang kita ukur kehormatannya dari kekuasaan, dari kekayaan. Ya, ada juga dari kecantikan, tapi semua kebendaan lah ukurannya seperti itu. Nah, sedangkan diri yang baru mengukur diri, mengukur orang lain, mengukur semua ukurannya ini, kehormatan itu ada di iman, tauhid, dan kemuliaan akhlak. Nah, jadi berubah lagi. Yang tadinya kekuasaan, kekayaan menjadi kehormatan, sekarang iman, tauhid, dan akhlak mulia. Nah, itulah ukurannya ya bagi diri yang baru. Nah, kemudian yang lama juga suka belajar Islam. Dulu juga sebelum di KPM kita belajar Islam. Nah, cuman belajar Islamnya bermacam-macam. Tidak teratur dan asal-asalan. Nah, setelah kita belajar di komunitas Pahala Mengalir, fokus pada dua hal, yaitu salat khusyuk metode 3T atau salat khusyuk 3T dan akhlak mulia. Ya, ini fokus pada dua hal, salat khusyuk 3T dan akhlak mulia. Sedangkan ilmu agama Islam lainnya jadi pendukung. Jadi tambahannya memperdalam pakai ilmu yang lain, tapi sekedar tambahan yang diperlukan saja. Kalau tidak diperlukan ya kita tunda dulu pelajaran itu. Nah, kemudian cara belajar agamanya juga berubah. Yang lama asal kita belajar agama hanya mendengar, menulis, nah setelah didengar, dinulis sering lupa. Sering lupa. Bahkan bukan sering lupa, baru beberapa menit, beberapa jam udah lupa. Nah, berubah. Ya, cara belajarnya berubah. Dia di sini di KPM ini belajarnya teori, berlatih dan praktek keseharian atau TBP yang dilakukan dengan sabar, istiqomah dan bersemangat atau SIB hingga akhir hayat. Jadi diri yang baru ya memiliki cara berlatih seperti ini, cara belajar agama yang seperti ini. Nah, sehingga dengan begini dia langsung membawa pelajaran ini ke dalam kehidupan sehari-hari dan dipraktekkan. Nah, kemudian kita belajar di KPM ini ada ukuran karakter. Jadi karakter kita seperti apa yang lama, karakter yang mau dibentuk seperti apa yang lama, dasarnya itu seluruhnya dari Al-Quran dan hadis. Nah, yang jadi karakter itu ada ukuran-ukurannya. Oh, saya nih seperti ini, saya seperti ini, saya seperti ini. Saya harus menilai diri seperti ini. Saya ada yang seperti ini, nggak ada yang seperti ini, nggak. Nah ini ada ukurannya para sahabat. Nah kalau sebelumnya nggak ngerti itu ukuran itu seperti apa, ya udah
sesuai kondisi lingkungan aja. Kalau kata orang ini baik ya kita lakukan, baik katanya baik ya katanya baik begitu. Ya kalau di sana ternyata tidak baik, ya udah lingkungan situ bilang baik, ya udah baik saja begitu. Pokoknya menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk ukuran kita. Jadi ukurannya ada di situ diri yang lama ini. Nah, sedangkan setelah masuk di KPM, ukurannya jelas. Ada poster kunci sukses, ada poster berkaca diri. Mana akhlak mulia, mana akhlak hina. Menurunkan akhlak hina, menaikkan akhlak mulia. Menjadi tujuan akhlak mulia ini ada di poster kunci sukses. Orang ingin sukses husnul khotimah itu pedomannya ada. Pedomannya di poster kunci sukses. Untuk melihat diri keseluruhan, nah lihat di poster berkaca diri. Nah, para sahabat, nah untuk dia itu bisa bertahap terjadi perubahan menjadi diri yang baru harus ada panduan. Harus ada panduan yang sesuai. Panduan yang tepat, panduan yang sesuai dengan apa yang akan kita tuju itu. Nah, ini ada baku panduannya. Nah, kalau diri yang lama tidak ada panduannya. Ya, kata orang begini ikut, kata orang begitu ikut, kata perluannya ini ikut, kalau mau baca ini suruh baca ini ya ikut itu. Jadi tidak beraturan. Pokoknya perlunya ini ya udah ini. Katanya orang begini ya udah ini. Tapi buku panduan utama untuk diri yang baru, ya yang baru yaitu ada buku Salat Khusyuk Metode 3T, buku Terapi Qurani, buku Berjumpa dengan Allah, buku Membangun Generasi Sukses, dan poster-poster. Nah, kesemuanya ini sudah memperoleh rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan sudah memperoleh hak cipta. Jadi penting buku ini para sahabat karena dia untuk didalami, untuk diulang-ulang, penting sekali, dan penting untuk memperoleh rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Karena apa? Karena kemungkinan banyak orang yang menulis buku asal nulis buku. Contohnya bukunya itu justru jauh daripada kebenaran. Nah, akhirnya itu tidak terpakai. Kalau kita ikuti malah kita menjadi banyak yang tidak pas begitu. Bahkan mungkin banyak kekeliruan di dalamnya. Tetapi buku-buku yang di kita ini adalah buku-buku yang sudah memperoleh rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dan juga sudah memperoleh hak cipta, artinya itu memang kita yang buat sendiri. Nah, kemudian diri yang lama seperti apa kondisi sholatnya? Nah, ini kondisi sholatnya. Diri yang lama ternyata sholatnya tidak khusyuk, ada sholat mabuk, ada sholat munafik, ada sholat celaka, lagi sholat juga pikiran kemana-mana. Nah, ini diri yang lama seperti ini. Nah, kemudian secara bertahap, ya perubahan itu terjadi menjadi diri yang baru. Salat khusyuk 3T bertahap dan meningkat hingga akhir hayat. Jadi sholatnya sudah khusyuk, ya sholat yang khusyuk. Nah, sholatnya menjadi sholat khusyuk. Jadi khusyuknya bertingkat dan bertahap, meningkat hingga akhir hayat, terus meningkat, terus meningkat. Yang awalnya itu nih di sini pikiran kemana-mana, sekarang pikiran ke makna-makna bacaan sholat. Jadi ada makna-makna bacaan sholat terus dihayati sampai akhir hayat. Nah, kemudian para sahabat, komunitasnya. Ya, nah kalau komunitas diri yang lama nggak pernah bergabung dengan KPM atau ada komunitas lain atau komunitas lingkungan. Nah, tetapi diri yang baru sudah punya komunitas. Komunitasnya disebut dengan komunitas pahala mengalir, ya komunitas pahala mengalir atau KPM yang selalu memberikan ilmu yang tak ternilai harganya. Jadi ilmu yang diberikan KPM ini tak ternilai harganya. Karena ini mengubah daripada diri yang lama menjadi diri yang baru yang memungkinkan layak, ya, memungkinkan layak menjadi sukses, husnul khotimah dan surga. Nah, ini para sahabat, perubahan yang terjadi secara bertahap, ya, di mana kita diri yang lama, ya, dengan posisi lama, pikiran yang lama, kemudian menjadi diri yang baru.
diri yang baru layak menjadi penghuni surga, layak hidupnya sukses, layak menjadi husnul khotimah. Nah, ini ukuran-ukurannya semua sudah jelas para sahabat. Tapi jangan lupa bahwa diri yang lama ke diri yang baru itu prosesnya bertahap. Bertahap sedikit-sedikit, terus bertahap. Dan proses ini terus dilakukan sampai akhir hayat. Jadi diri yang lama ke diri yang baru itu terus-menerus melakukan perubahan-perubahan secara bertahap. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.